Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara untuk membuat pestisida nabati, yaitu dari bahan dapur ya, bawang putih. Adapun penggunaan pestisida nabati dari bawang putih ini mengandung pro dan kontra bagi petani, baik skala rumahan atau skala besar, di mana di bawang putih ini apabila salah penggunaan dalam pengaplikasiannya pada tanaman kita, salah penggunaan dalam pembuatan pestisida nabati bisa berbahaya bagi tanaman. Diantaranya tanaman bisa layu ataupun bisa kepanasan, bahkan gosong, bahkan tanaman tersebut bisa mati. Maka dari itu pada video kali ini saya akan sharing cara pengaplikasian pestisida bawang putih ini dengan benar agar tidak berbahaya bagi tanaman. Adapun cara pembuatan pestisida nabati serta pengaplikasiannya sebentar lagi saya akan jelaskan dan saya akan sharing kepada teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan terangkan dulu sedikit yang mana khasiat bawang putih sendiri bersifat racun bagi sebagian hama tanaman karena memiliki kandungan minyak aseteri, yang mana telah beberapa kali dijelaskan oleh para senior ataupun di artikel-artikel ya, sudah umum lah. Mudah-mudahan di sini juga teman-teman udah tahu dan tidak perlu jelasin lagi ya. Dan adapun kegagalan dan kesalahan dalam penggunaan bawang putih itu dalam pengaplikasian untuk pestisida nabati, yaitu diantaranya penyebab kegagalan dalam penggunaan pestisida bawang putih, yaitu diantaranya satu karena overdosis pemakaian, di mana dalam overdosis pemakaian ini yang tadinya hama yang cukup ringan kita gunakan setiap hari tanpa memperhatikan perkembangan hama tersebut. Dan yang kedua, kesalahan dalam penggunaan pestisida nabati ini yaitu overdosis takaran, di mana di saat tanaman cabai atau tanaman kita yang lainnya itu cuma penyakit-penyakit ringan seperti kutu-kutu putih dan yang pokoknya yang penyakitnya masih ringan, kita gunakan pestisida nabati ini dengan pertakaran, itu takaran yang diberikan dosis yang cukup ringan, kita gunakan dosis yang berlebihan. Itu yang kedua. Dan juga yang ketiga ini masih menyangkut overdosis ya, yaitu penggunaan yang salah, dimana kembali lagi hama tanaman yang tergolong ringan kita gunakan bawang putih ini menggunakan campuran seperti sabun cair, tembakau, dan masih banyak lagi, terlalu banyak campurannya itu yang sama-sama keras seperti sabun cair dan tembakau, dan juga salah dalam penakaran dalam penggunaan dan menyebabkan kegagalan dalam penggunaan pestisida nabati tersebut, yang kembali tadi saya terangkan dari awal menyebabkan tanaman itu bisa gosong, bisa layu, bahkan bisa mati. Oke, langsung saja kita sharing cara pembuatannya untuk pestisida nabati serta pengaplikasiannya untuk tanaman. Oke teman-teman, di sini saya telah siapkan. Saya akan menggunakan dua cara yang pastinya saya cari yang praktis ya, yang simple, yang enggak terlalu rumit. Ya, yang pertama saya telah siapkan 3 bawang putih ini, 3 siung bawang putih ini untuk bisa langsung digunakan. Gimana caranya agar tidak berbahaya dalam penggunaannya? Langsung saja, sebelum pengaplikasian, 3 siung bawang putih ini bisa kita remas-remas kalau sekalian teman-teman kuat ya. Atau juga lebih baik menggunakan tumbuk ataupun blender juga boleh. Kita cukup ancur-ancurkan seperti ini. Setelah kira-kira gembur seperti ini, kita siapkan air 1 liter ya teman-teman. Lalu langsung saja bawang putih tersebut kita masukkan secara perlahan dalam air yang ke dalam botol yang telah berisi air 1 liter. Boleh sama kulitnya juga, kulitnya boleh dibuang juga apa-apa, karena sama-sama mengandung minyak aseteri, karena sama-sama berkhasiat ya. Kelebihannya sendiri
Penggunaan bawang putih ini selain untuk pestisida nabati itu sebagai antioksidan juga ya bagi tanaman. Asal notabene kita jangan salah dalam takaran dan juga pemakaian ataupun mixing dalam pencampuran bawang putih itu. Setelah kita masukkan ke dalam botol ini, kita kocok-kocok. Tiga siung bawang putih yang telah kita campur dalam 1 liter air bisa kita diamkan selama 1 jam. Kita bisa aplikasikan langsung kepada tanaman. Kita masukkan ke semprotan, jangan lupa disaring dulu teman-teman. Kita saring langsung kita masukkan ke dalam semprotan. Kita bisa langsung aplikasikan setelah kita diamkan 1 jam agar tidak berbahaya bagi tanaman. Ada 2 ketentuan ini bagi saya, ini versi saya ya. Kalau misalnya penggunaan bawang putih, cairan bawang putih itu bisa langsung cuma didiamkan 1 jam. Cara pengaplikasian yang aman yaitu satu, yang pertama kita aplikasikan setelah hujan, setelah atau sebelum hujan, dimana apabila teman-teman di sini daerahnya intensitas hujannya seperti daerah saya ini, daerah Bogor, intensitas hujannya tinggi, kita bisa aplikasikan pada sore hari atau pagi hari setelah malamnya hujan, dan juga sore hari sebelum atau sesudah hujan bisa kita aplikasikan, dimana tujuannya itu agar tanaman itu yang agar si tanaman itu terutama daun-daun yang akan kita semprot tidak kepanasan ya teman-teman, tidak terjadi penguapan. Dan untuk cara yang kedua, apabila di daerah teman-teman tidak lagi musim hujan, jarang intensitas hujannya, bisa teman-teman aplikasikan pada malam hari. Pada malam hari setelah maghrib, kira-kira jam 7 atau lebih malam lebih bagus, dimana kita aplikasikan di saat kira-kira tanaman kita, daun-daun tanaman kita sudah mulai dingin ya, sudah mulai dingin karena kan dari siang sampai sore itu kepanasan. Kita bisa langsung aplikasikan. Dan untuk kedua cara tersebut, karena ini bawang putih langsung pengaplikasiannya, cairan bawang putih ini tanpa dicampur apa-apa selain air dan bawang putih ini, takutnya bersifat panas, teman-teman bisa mulai aplikasikan pada satu tanaman dulu. Bisa lakukan percobaan pada satu tanaman. Kita lihat perkembangannya dalam 1-3 hari. Apabila tanaman itu tersebut baik-baik saja dan hambanya juga cocok, bisa kabur lah, bisa bersih tahunnya gitu ya, asal cocok pemakaiannya, teman-teman bisa lanjutkan. Takutnya ada mungkin beberapa tanaman yang tidak cocok, lebih baik jangan dilanjutkan. Oke, itu yang cara pertama ya teman-teman, semoga di sini paham ya. Ini yang cara yang pertama. Dan adapun cara yang kedua, setelah saya siapkan di sini, yaitu itu 1 gendul bawang putih, dan juga di sini ada 1 lembar aloe vera atau yang pada umumnya lidah buaya ya. Sini, dan juga di sini ada blender ya. Teman-teman di sini kalau nggak ada blender bisa sama dengan cara yang awal tadi, ditumbuk. Dan apabila lebih baiknya itu kalau ada blender itu karena lebih atau campur ya. Kita siapkan bawang putih 1 gendul, 1 lembar aloe vera, dan juga sama-sama 1 liter air. Oke, sebelum kita aplikasikan, kita contohkan cara pengaplikasinya. Kita proses dulu ya. Kelihatannya teman-teman ya. Sini kita bisa hancurkan dulu. Ini berhubung saya petani rumahan skala kecil ya, dan juga pohonnya juga
terbatas, masih dalam hitungan. Saya gunakan sebagai contoh aja, saya gunakan cukup 1 liter dengan 1 liter air dengan 1 gendul bawang putih dan juga 1 lembar lidah buaya. Apabila teman-teman untuk penggunaan yang lebih besar, bisa sesuaikan takarannya. Oke teman-teman, setelah masukkan semua ke dalam blender ini, ada 1 liter tadi kita gunakan dulu ya, bagi bantuan agak mudah dalam proses pemblenderan. Kita masukkan ke ini sambil kita rapikan ya, agar teman-teman di sini jelas melihatnya. Kita rapikan, kita masukkan ke blender seperti ini ya. Langsung kita blender dulu ya teman-teman. Oke, setelah kira-kira halus, nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita akan mengambil sarinya aja. Setelah campur seperti ini, kita beri air yang 1 liter tadi ada sisa, kita masukkan. Langsung aja kita masukkan ke dalam air yang 1 liter tadi. Setelah kita masukkan seperti ini, kita kocok-kocok teman-teman. Air plus bawang putih 1 gendul dan juga aloe vera atau lidah buaya yang telah kita mixing dalam blender tadi, kita masukkan ke dalam botol. Apabila teman-teman ada tempatnya keler atau lainnya, silakan saja. Ini cuma bukan menjadi patokan dalam botol tersebut ya, karena kita bukannya mau difermentasi, ini cuma mau dikondisikan saja agar benar-benar teraduk, terutama kandungan minyak asetiri di dalam bawang putih tersebut. Dan juga tadi maaf sebelumnya saya tidak menerangkan, dan juga khasiat dari lidah buaya, dimana tujuannya sendiri bawang putih tersebut dicampur dengan lidah buaya, yaitu lidah buaya tersebut berguna sebagai perekat, yang mana bisa teman-teman ganti apabila tidak ada di tempat teman-teman tidak ada aloe vera atau lidah buaya, bisa teman-teman ganti dengan 1 tetes 1 sampai 2 tetes sabun cair ya. Ya kalau campurannya lidah buaya sendiri agak lebih baik karena lebih organik juga, dan juga mengandung GPT, yang mana di sini bisa sebagai fungisida dan juga bisa sebagai penggunaannya pupuk cair. Oke, kembali kepada yang tadi. Untuk pengaplikasiannya sendiri, setelah 1 kali 24 jam kita taruh cairan ini, cairan dari tadi, kembali lagi maaf saya sebutkan lagi, cairan dari bawang putih plus aloe vera atau lidah buaya 1 lembar dengan air 1 liter ini kita taruh selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam, yang mana yang ini saya kebetulan udah ada yang ini ya, yang sudah direndam seharian. Ini hasilnya, cocok aja, pastikan aja. Teman-teman bisa aplikasikan seperti ini, tuangkan ke dalam wadah kira-kira 100 ml ya, kira-kira 100 ml seperti ini, 100 ml. Lalu kita siapkan 1 liter air. 1 liter air bisa langsung disemprotan atau dari dalam wadah, aduknya lebih
itu tergantung kenyamanan teman-teman ya caranya. Yang pasti ini contohkan caranya seperti ini. 1 liter air plus 100 ml bawang putih yang tadi telah diproses dengan campuran lidah buaya, dan kita langsung masukkan. Untuk memasukkannya dipastikan, karena ini walaupun kelihatannya bersih ya, alangkah lebih baiknya agar semprotan kita awet. Nah, tadi di mixing dalam blender, apalagi kalau menggunakan tuh cobek ya, bisa langsung 100 ml campuran tadi kita campurkan ke dalam 1 liter air dalam semprotan. Jangan lupa disaring ya, biar semprotannya awet. Ini seperti ini. Kita lihat ya teman-teman, dari saring sampahnya ketahuan, masih banyak sampah. Baik lagi saya ingatkan, biasakan disaring ya kalau proses seperti ini, agar tujuannya semprotan kita awet ya. Oke teman-teman, setelah kita campur dengan 1 liter, berarti maka campuran ini bisa kita langsung gunakan pagi atau sore hari dengan cara yang berbeda tentunya dari cara yang pertama, karena cairan yang kedua ini telah dicampur dengan perekat lidah buaya. Untuk pengaplikasiannya kepada tanaman sendiri bisa dengan cara yang pertama juga, dan juga bisa di pagi atau sore hari, yang pastinya di saat cuaca tidak panas, dan juga di saat pagi hari itu di saat setelah embunnya mulai kering, dan di sore hari di saat cuaca tidak panas. Sebelum pengaplikasian, alangkah baiknya kita cek dulu tanaman itu apakah tanaman itu kepanasan atau biasa saja. Kalau kepanasan, lebih baik kepada penggunaannya kepada metode yang pertama tadi. Dan untuk kedua bahan ini, bahan yang telah kita campur dengan aloe vera ataupun bahan bawang putih yang campur dengan air, keduanya ini teman-teman aplikasikan secara berulang. Kalaupun ada teman-teman di sini yang membuat pestisida nabati versi lainnya, dari sirih ataupun dari bawang merah ataupun dari daun pepaya dan lainnya, masih banyak lagi cara pembuatan pestisida nabati. Saya juga pernah sharing ya, bisa saya sisipkan di deskripsi. Maksud saya, pestisida bawang putih ini kita aplikasikan seringan dengan pestisida yang lain. Karena apa? Karena ini bersifatnya organik, kita harus rutin menggunakannya, mengaplikasikannya pada tanaman, khususnya tanaman yang berpenyakit. Kalau tanaman yang tidak berpenyakit, yang tanaman yang sehat, bisa teman-teman aplikasikan 7 hari sekali. Apabila tanamannya kira-kira teman-teman tersebut sudah terkena penyakit kutu kubur, kutu putih, kutu daun, hama sebagainya, bisa teman-teman aplikasikan 2-3 hari dengan cara memik ya, dengan cara bergantian. Hari ini pestisida bawang putih, besoknya pestisida yang dibuat dari bahan lain, yang besoknya lagi bisa kita aplikasikan lagi pestisida bawang putih ini. Intinya kalau menggunakan bahan-bahan organik itu kita harus sabar dalam prosesnya. Beda hal dengan pengobatan atau pencegahan menggunakan pestisida sintetis atau kimia. Oke teman-teman, semoga apa yang saya terangkan di sini, saya jelaskan di sini prosesnya, penggunaannya, cara membuat pestisida nabatinya, dan juga pengaplikasiannya untuk tanaman. Mudah-mudahan teman-teman di sini mengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bisa juga teman-teman aplikasikan pada tanaman teman-teman tersebut. Oke teman-teman semua,
Itu tadi cara proses pembuatan pestisida nabati dari bawang putih, dan juga cara penggunaan dan pengaplikasian yang benar, dan juga cara pengaplikasian yang aman menurut saya dan pengalaman saya. Semoga apa yang saya terangkan tadi dan cara pengaplikasiannya tadi aman juga bagi tanaman teman-teman dan juga cocok bagi tanaman teman-teman. Mohon maaf apabila tadi gambarnya ya makin kesini makin mulai gelap karena emang posisinya sudah mau malam juga, mau maghrib. Tadi juga saya aplikasikannya di sini di dalam karena berhubung tadi turun hujan. Intinya mah teman-teman di sini jelas ya prosesnya dan penggunaannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam versi saya penerangannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.